Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu, hai gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Paromo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Pagi berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari khusus masa Advent tanggal 22 Desember. Kita diajak untuk menyadari sebagai sarana rahmat Allah, sehingga kita perlu terus-menerus terhubung dengan Tuhan sendiri dan menyampaikan rahmat itu kepada semakin banyak orang. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim Maha Murah Hati, berkat belas kasih-Mu Engkau beserta kami. Kami mohon semoga kami pun selalu beserta Engkau dalam diri Yesus Kristus, Putra Bunda Maria, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa setelah Samuel disapih oleh ibunya Hana, ia diantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta padanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukacita karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemooh musuhku. Aku bersukacita karena pertolonganmu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah manusia yang Kau bentuk dari tanah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengunjungi Elisabet dan dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku mengagungkan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini.
Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa, perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada para leluhur, Allah telah menolong Israel hambanya, demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan Kidung Magnificat yang diucapkan oleh Bunda Maria setelah dipuji berbahagia oleh Elisabet. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan juga Hana, ibu Samuel, mengucapkan syukur atas terkabulnya doa untuk mendapatkan Samuel. Keduanya menunjukkan rasa syukur yang besar atas rahmat dan anugerah dari Allah. Terutama dalam bacaan Injil, Bunda Maria menyadari sungguh bahwa apa yang terjadi padanya itu sebuah rahmat dari Tuhan sendiri. Dia tidak menjadi sombong di hadapan Elisabet, tetapi justru dengan rendah hati mengucapkan Kidung Magnificat atau kidung yang memuliakan keagungan Tuhan. Keduanya, Hana dan Maria, sungguh menyadari bahwa mereka adalah sarana keselamatan atau sarana mewartakan kabar gembira dari Tuhan sendiri. Bahwa apa yang terjadi pada mereka itu karena rahmat Tuhan dan tidak ada alasan untuk meninggikan diri karena rahmat itu. Kita semua juga sadar tidak sadar, mau tidak mau, senang tidak senang, itu juga dipanggil untuk menjadi sarana keselamatan dari Allah. Ada yang dipanggil lalu menanggapi dengan sungguh, tapi ada juga yang mungkin masih ragu-ragu dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya kita semua dipanggil untuk menjadi sarana keselamatan dari Allah. Dulu saat saya frater, salah satu romo pembimbing saya itu mengibaratkan saya dengan talang itu yang di atas genteng itu untuk saluran air kalau hujan dan lain sebagainya. Kadangkala talang itu tidak lancar alirannya begitu karena banyak sampah dan lain sebagainya. Maka agar talang itu lancar ya sampahnya dibersihkan sehingga airnya itu grojoknya semakin lancar gitu, diistilahkan seperti itu. Mengapa? Karena waktu itu Romo mengatakan kamu itu talang yang masih penuh sampah, maka sampahnya harus dibersihkan biar rahmatnya, biar airnya itu mengalirnya semakin cepat. Ya bisa jadi kita semua yang sudah dipanggil ini bisa jadi untuk membersihkan sampah-sampah dalam diri kita agar rahmat yang dari Tuhan sendiri semakin dirasakan oleh banyak orang. Apa yang dimaksud sampah itu? Ya bisa jadi kesombongan, haus akan pujian, juga ketidakmauan menanggapi panggilan Tuhan itu. Karena kadangkala kita melakukan perbuatan baik bukan demi mewartakan kabar Tuhan, tetapi demi diri sendiri, demi mendapatkan pujian, demi mendapatkan apa yang kita inginkan, dan demi kenyamanan. Kadang-kadang pelayanan yang kita lakukan juga seolah-olah sebagai sebuah jabatan, baik dalam gereja maupun dalam masyarakat. Kadangkala itu seolah-olah jabatan sehingga membuat kita sombong dan lain sebagainya. Itulah sampah-sampah yang mungkin perlu kita singkirkan agar rahmat Tuhan melalui kita menjadi semakin menyebar. Apakah kita menyadari itu? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Mulia, semoga kami dikuatkan berkat sakramen yang kami sambut,
sehingga dapat menyongsong kedatangan putramu dengan perihidup yang layak dan pantas menerima kurnia yang membahagiakan umatmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Sebagai pengumuman untuk Ekaristi pagi hari Kamis tanggal 24 Desember, misa pagi ditiadakan. Untuk besok masih ada, maka sampai jumpa di channel dan jam yang sama besok pagi. Terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dadah.